Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah sebentar lagi kalian sudah akan lulus dan besok persiapan untuk ulangan bahasa Jawa. Yuk, oleh karena itu kita hari ini belajar ulangan akhir sekolah bahasa Jawa. Nah, semoga saja yang kita bahas hari ini bisa untuk menambah referensi kalian dan belajar kalian dalam bahasa Jawa. Langsung saja, nomor 1. Nomor 1, ana catur mungkur. Iku paribasan kanggo wong kang kaya apa? Ana catur, ada percakapan mungkur, yaitu pergi. Mungkur itu pergi, meninggalkan ya. Berarti mana yang paling pas ini? A. Ora gelem ngrungokake rerasan Allah. Nah, ini bagus ini. Terus yang B, gelem melu rerasan Allah. Waduh, ada orang yang rerasan Allah. Rerasan Allah itu apa sih? Suudon atau gosip ya. Ini kok malah melu? Bukan. Yang C, ora gelem ngrungokake rerasan becik. Ora gelem, tidak mau ngrungokake mendengarkan rerasan becik. Orang yang berbicara bagus, membicarakan kebaikan, tidak mau. Ini enggak, berarti salah. Yang D, seneng rerasan Allah. Wah, ini malah suka membicarakan yang jelek-jelek. Berarti yang benar nomor 1 jawabannya adalah A. Nomor loro, anggonen piwulang lir tepo palubi dan eling salaminipun. Haiwa kongsi kalebian panyekti gesang iku noradami. Ibarate wong lelungan mampir ngombe aneng margi. Tembang ing dhuwur yaiku tembang pangkur. Nah, tembang pangkur kang duweni watak kaya apa? Nah, tembang pangkur iki ada tetandanya, ada tanda-tanda pangkur itu apa? Pangkur itu grapyak, tegas, sereng. Nah, kalau AC tresno bukan, nelongso tegas bukan. Nelongso tapi kok tegas. Yang B ini juga bukan nelongso, keronto-ronto bukan. Jadi yang paling benar adalah ciri khasnya dari tembang pangkur yaitu D, grapyak, tegas. Tembang pangkur ini biasanya untuk tema-tema kepahlawanan, jadi lebih ke tegasnya ya. Watake tembang pangkur yaitu, nah ini dia, sereng. Nah, bukan kejem ya. Becik juga kurang, olo bukan, sedih apalagi. Jadi yang paling pas itu sereng, tegas. Nomor 4, cacahing gotro utawa baris saben podo atau tiap bait itu diarani guru opo? Yaiku diarani guru. Nah, ini cacahing gotro. Yang dibahas itu adalah cacahing gotro. Cacah itu jumlahnya gotro itu berarti ya jelas gotro. Lanjut, nomor 5. Tembang mocopat kang asale saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka, kang dipikir tansah kepengin meweh barang sak podo-podo. Nah, ini tadi ya, seperti tema kepahlawanan yang menunjukkan ketegasan, peduli dengan orang lain, itu adalah pangkur. Lanjut, nomor 6. Negara Indonesia kondang gemah ripah, lanjutannya apa? Loh jinawi. Ya, ini diingat-ingat ya. Negara Indonesia kalau ada kata-kata gemah ripah lanjutannya loh jinawi. Nomor 7. Moco sesorah iku kudu nggatekake babakan apa wae. Sesorah itu apa sih? Sesorah itu adalah pidato. Nah, ketika membaca pidato itu harus memperhatikan apa saja adalah intonasi saben ukara. Intonasi setiap kalimat itu kudu bener ya. Karena yang B, C, D, yang B ini intonasi ukara ora kudu bener, enggak, harus benar supaya enak didengarkan. Tempo anggone maca ora kudu bener, dia harus bener. Kalau temponya terlalu cepat nanti pendengarnya bingung. Yang D, pamedote ukara ora kudu bener. Nah, semuanya kok ora kudu bener. Pamedote ukara itu memutuskan ukara atau berhentinya kalimat itu harus bener. Kalau nggak bener menimbulkan arti yang berbeda. Terima kasih banyak. Nah, banyak kan hewan dalam bahasa Jawa ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Nomor 8. Kula lan rencang nyuwun donga pangestu supados saged lancar anggenipun nglanjutaken ing pawiyatan ingkang inggil. Tembung pawiyatan. Nah, pawiyatan itu artinya adalah sekolah. Nah, nomor 9. Tembang sinom iku kalebu tembang apa? Gampang banget, bukan tembang dolanan, tapi yaitu tembang mocopat sing paling bener. Diingat-ingat kembali, tembang mocopat itu ada
berapa macam. Nah, itu nanti apa saja diingat-ingat ini. Nomor 10, serat sinom cacahe ono pirang podo. Podo itu apa? Podo itu bait. Nah, jumlahnya itu ada 32 bait. Jadi jawabannya B. Cacahe gatra ing tembang sinom ono piro? Cacahe gatra ing tembang sinom iku ono 9. Jadi jawabannya ya B. Nomor 12. Tembang kasebut duweni patokan utawa paugeran. Nah, ini yang dicari adalah gotrone piro, terus tembang wilangane piro. Nah, guru wilangan, maaf, guru wilangannya berapa? Kita cek dulu. Gotronya ada berapa? Gotro itu baris ya. Jadi kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi jawabannya 9. Ini salah. B juga salah. D juga salah. Nah, ini dari sini udah ketemu. Tapi kalau mau mempelajari lebih lanjut, silakan. Caranya guru wilangan kita cek. Guru wilangan itu adalah suku katanya nulodo, nulodo, la, u, to, mo, tuwaga, patma, 6, 7, 8. 8 bener. Tum, pra, te, ning, tanah, jawi, tuwaga, patma, 6, 7, 8 benar. Nah, nanti dilanjutkan sampai ketemu semuanya. Kemudian guru wilangan sudah di gotro sudah dicek, guru wilangan sudah dicek. Kemudian guru lagu a i u a i a. Ini juga udah benar. Berarti jawabannya adalah ini ngeksi gondo. Ini bukan ngeksi gondo, dipakai a ini biasanya ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nomor 13, dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Nah, ini jawabannya adalah paribasan. Ketiga-tiganya merupakan kiasan. Kalau bebasan itu kiasan yang merumpamakan dengan sifatnya. Sementara kalau saloka itu saloko ya. Saloko itu kiasan yang mengumpamakan dengan hewan. Waduh, hewan ataupun benda ya. Atau benda. Nah, sementara di sini tidak mengumpamakan dengan sifat, tidak dengan hewan atau benda, yaitu ya berarti paribasan. Nomor 14, rawi-rawi rantas malang-malang putung itu termasuk opo. Nomor 14 ini pun juga masih sama, yaitu masih termasuk paribasan. Nomor 15. Nomor 15, ono catur mungkur tegese opo. Nah, kalau ada catur mungkur itu tadi sudah ya tadi ya. Ora gelem ngrungokno rerasan Allah, betul. Wong sing pilih kasih bukan. Wong kang urip rekoso salah. Buru barang sepeda salah, berarti A. Jadi kalau ada orang yang mengajak gosip, dia malah pergi, tidak mau mendengarkan yang jelek-jelek. Nomor 16, emban cindik emban siladan. Bebasan iki artinya opo? Nomor 16 iki artinya ya iku C, wong kang pilih kasih. Nah, ini ya. Nomor 17, babar pisan ora ono ajine. Bebasan sing matuk ya iku sama sekali tidak ada manfaatnya. Itu artinya nomor 17 itu jawabannya adalah aji godong jati garing. Wah, gitu ya. Nomor 18, wong kang uripe rekoso kakean anak. Saloka sing matuk ya iku kaya apa? Sing nomor 18 iki jawaban sing paling tepat ya iku A, kebo kabutan sungu. Jadi ada kerbau yang terlalu besar tanduknya, akhirnya dia terlalu keberatan. Kalau kakean suket bukan. Sapi nyusu gudel. Sapi nyusu gudel itu pada anaknya ya bukan. Dia pitik balik sopo kebon. Pitik balik sopo kebon itu ya apa kemarin? Pitik balik sopo kebon. Ya, jadi jawabannya A ya. Nomor 19, tumindak Allah lan becik bakal katon dhewe-dhewe. Paribasan kang mathuk yaiku perbuatan jelek dan buruk akan kelihatan. Nah, ini jawabannya A, becik ketitik Allah ketoro. Jadi bagus jelek nanti becik ketitik itu akan mendapatkan ganjaran yang bagus Allah ketoro, yang jelek lama-lama juga akan kelihatan. Nomor 10, wong sing tansah kuwatir bebasan sing mathuk yaiku. Nah, ini jawabannya ancek-ancek pucuk ri ya. Ancek-ancek pucuk ri itu gimana? Ancek-ancek pucuk ri iku ibaratnya kaya wong sing yang mau jatuh terus dia itu berpijaknya di atas ri. Ri itu apa itu namanya?
Duri. Nah, duri kan kecil pucuknya ya, kok dipakai ancek-ancek ya sakit, nanti bisa jatuh ya. Jadi yang nomor 20 D. Nomor 21, nomor selikur, nabok nyilih tangan. Bebasan iki artine opo? Yaiku kabeh tumindak bakal katon, bukan wong kang pilih kasih, bukan wong kang kakean anak kebo. Itu mau sing nomor C. Oke, wong kang tumindak Allah sarana kongkonan. Nah, ini dia. Nabok nyilih tangan berarti itu berbuat jelek tapi menyuruh orang lain. Nomor 22, opo sing diomongke mesti diguyu wong liya. Paribasane opo? Apa yang diomongake, apa yang dibicarakan pasti diguyu orang lain. Oh, maaf, digugu. Digugu itu dipatuhi. Wah, ini ibaratnya seperti idu geni. Idu itu apa? Idu itu meludah. Ludahnya itu seperti api. Sus. Wah, seperti naga aja. Kalau naga napas, kalau ini idu atau ludahnya geni. Akhirnya semua orang manut ya. Nomor 23, lowo limo kalong telu ono piro? Lowo limo kalong telu. Nah, ini kita kadang salah arti. Kalong itu kan berkurang. Nah, sementara di sini ternyata hewan kalong itu namanya. Hewan kalong. Bukan kalong min ya. Bukan. Jadi hewan kalong. Jadi lowone ono limo tambah telu. Limo tambah telu. Jadi ini 8. Nah, limo kalong telu, limo dikurangi 3 kan 2, nggak ada kan, bingung kan. Ternyata lowonya limo tambah hewan kalong telu jadinya 8. Nomor 24, jroning sesora becik nggunakake basa sing kaya apa? Sesora yaiku pidato, berarti menggunakan kromo alus. Nah, bukan kromo lugu tapi kromo alus, menggunakan bahasa yang tinggi istilahnya, bahasa yang paling sopan karena kita akan berbicara kepada orang banyak. Jadi sehingga kita harus berusaha semampu mungkin untuk menghormati orang lain. Nomor 25, wong kang senengane adu-adu diarani opo? Nah, itu geni iku orang yang digugu ucapannya, yang dipatuhi ucapannya. Tunggal guru, satu tunggal perguruan, bukan. Blobo wudu, bukan. C, tumbak cucuan. Nah, tumbak cucuan itu kan seperti orang yang perang itu suka mengadu-ngadu, suka mengadu domba. Kamu lucu lagi gitu loh katanya dia. Nah, akhirnya orang lain bertengkar, kamu semua nggak boleh seperti itu ya. Ini jawaban nomor 25C. Nah, sekian dulu pembahasan kali ini. Selamat melanjutkan belajarnya. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.